Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabarnya sahabat? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman rahimakumullah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dimohon simak video ini sampai selesai agar tidak sesat dan keliru pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah Islam mencatat begitu banyak tokoh kaum muslimin yang dapat dijadikan teladan dalam kepemimpinan. Salah satu kisah berasal dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Umar bin Khattab. Dikisahkan setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat pada tahun 13 Hijriah, Umar bin Khattab kemudian ditunjuk sebagai pengganti. Sebelum wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bermusyawarah dengan para sahabat yang lain tentang siapa yang akan dijadikan khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu. Abu Bakar berwasiat kepada para sahabat, tokoh yang layak untuk menggantikannya adalah Umar bin Khattab. Maka para sahabat pun sepakat untuk mengangkat Umar sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Seperti halnya Abu Bakar ketika ditunjuk menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar tidak ingin menjadi pemimpin. Ia lebih senang menjadi pembantu sang khalifah. Bagi Umar, kemuliaan dimiliki seseorang bukan karena menjadi raja. Bagi dia, seseorang dianggap mulia di sisi Allah dan di antara manusia hanya karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera setelah ia ditunjuk untuk menggantikan Abu Bakar, Umar lalu meminta kaum muslimin terbaik untuk menggantikannya. Ia berkata, "Wahai kalian manusia, sesungguhnya aku telah diangkat menjadi pemimpin atas kalian. Kalau masih ada orang yang lebih tepat dari aku, lebih baik dari aku, akan aku serahkan kepemimpinan ini kepadanya. Dan cukuplah aku menunggu hari-hari pembalasan dari Tuhan," kata Umar dalam pidatonya. Tak seorang pun mau menggantikan Umar karena dia dianggap paling pantas memimpin kaum muslimin ketika itu. Kaum muslimin terus mendesak Umar agar menerima amanah tersebut. Atas desakan ini, akhirnya Umar bersedia menjadi khalifah. Setelah menjadi khalifah, Umar bin Khattab sangat bersahaja. Ia tidak pernah menyombongkan diri sebagai pemimpin para sahabat. Dengan tanggung jawabnya yang lebih besar dibandingkan sahabat yang lain, Umar hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap tugas yang diembannya, Umar tidak hanya bersahaja dalam ucapan. Dalam keseharian, Umar bin Khattab adalah pribadi yang sangat sederhana. Kesederhanaan hidup sama sekali tidak mengurangi wibawanya sebagai seorang pemimpin. Pada masanya, ekspansi Islam berlangsung sangat pesat. Banyak wilayah yang berhasil dibebaskan oleh kaum muslimin. Dengan keberhasilan tersebut, Umar bin Khattab yang terkenal, banyak raja dan penguasa akan merasa gentar walau hanya mendengar namanya saja. Di antara negeri yang menghadapi kekhalifahan Islam ialah Romawi Timur Bizantium. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam masih hidup, Bizantium pernah memprovokasi umat Islam dengan membunuh seorang duta yang diutus Nabi. Maka terjadilah ekspedisi Tabuk. Mengikuti langkah yang pernah diambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khalifah Umar mengirimkan duta kepada Kaisar Bizantium untuk menyampaikan surat yang berisi ajakan supaya penguasa Romawi memeluk agama Islam. Kalau dahulu mereka bisa bersikap arogan, kini yang terjadi malah sebaliknya. Raja Bizantium menerima utusan sang khalifah dengan baik. Akan tetapi, dia masih enggan untuk masuk Islam. Sebagai penghormatan atas surah Khalifah Umar,
raja tersebut menyuruh seorang menterinya untuk memimpin rombongan ke Madinah. Mereka akan menyampaikan upeti berupa harta benda yang banyak kepada sang Amirul Mukminin. Maka berangkatlah rombongan ini ke Madinah sebagai pusat kekhalifahan Islam waktu itu. Ada ratusan peti besar yang dibawa sang menteri beserta rombongannya. Masing-masing peti berisi banyak koin emas, dan ada satu peti yang memang dikhususkan Kaisar Bizantium untuk oleh-oleh bagi siapapun warga di sepanjang jalan. Harapannya agar masyarakat Muslim terpengaruh untuk lebih membela Romawi daripada Khalifah Umar. Perjalanan panjang yang cukup melelahkan itu akhirnya tuntas. Sampailah menteri Romawi dan para pengantarnya ke Hijaz. Pejabat Bizantium itu mulai keheranan mengapa sejauh perjalanannya ini ia tidak menemukan seorang pun yang meminta-minta pemberian. Padahal rajanya sudah menyiapkan satu peti khusus untuk itu. Tibalah mereka di Madinah. Kini sang menteri mencari manakah bangunan terbesar dan termegah di kota ini. Sebab dia meyakini itulah pasti tempat sang raja Muslim. Setelah sekian lamanya beberapa prajurit Bizantium mengelilingi seantero Madinah, mereka tidak menemukan satu bangunan pun yang mentereng atau terkesan sebagai hunian bangsawan. Semua rumah di kota ini kelihatan sama saja bentuknya. Rata-rata bangunan yang ada berupa konstruksi berdinding batu, dengan 2 atau 3 jendela dan satu pintu. Atapnya hanyalah lembaran-lembaran kering pelepah kurma. Dengan gusar, sang menteri memarahi anak buahnya itu. Ia memilih cara cepat, yakni bertanya langsung kepada warga setempat. Hingga akhirnya lewatlah seorang pengembala kambing di hadapannya. "Wahai Muslim," kata sang menteri Bizantium itu kepada si pengembala, "saya mau tanya, di manakah istana Raja Agung Umar bin Khattab?" "Istana apa?" tanya si pengembala itu. "Ya, istana tempat tinggal Raja Umar bin Khattab." "Di manakah itu?" ulang sang raja menteri tersebut bertanya. "Kalau yang Anda maksud adalah rumah Amirul Mukminin, dari sini lurus saja. Nanti di perempatan belok kanan. Persis di sebelah kanan itulah tempat tinggalnya." "Baiklah, terima kasih. Apa kamu tahu isi peti ini?" kata sang menteri bertanya lagi. "Isinya adalah koin-koin emas. Silahkan ambil berapapun yang kamu mau," kata sang menteri. Kemudian si pengembala menjawab, "Aku tidak menginginkannya. Kalau kalian sudah selesai bertanya, aku ingin melanjutkan pekerjaanku." Belum pernah seumur hidupnya menteri ini menyaksikan seorang penduduk biasa menolak sebuah imbalan. Padahal di negerinya kerumunan orang bisa menyebut hanya untuk meminta sekeping koin emas. Rombongan ini terus berjalan sesuai petunjuk pengembala tadi. Menteri Bizantium melihat seorang pria sedang duduk di bawah pohon. "Wahai Muslim, di mana istana Raja Agung Umar bin Khattab?" tanya sang menteri setengah berteriak. "Ada urusan apa kalian dengan Umar?" lelaki itu berbalik bertanya. "Saya adalah utusan Raja Romawi. Sebelumnya Raja kalian Umar bin Khattab bersurat kepada kami mengajak Kaisar untuk masuk Islam. Raja kami menolaknya, tetapi beliau mengirimkan hadiah untuk Raja Umar. Maka kami ke sini untuk menyampaikannya," kata menteri itu dari atas kudanya. "Bagaimana kalau orang di hadapanmu ini adalah Umar? Apa benarkah Anda Raja Umar?" Menteri itu bertanya sambil terkejut. "Ya, saya Umar," jawab sang Amirul Mukminin. Turunlah menteri itu dari kudanya. "Mengapa Tuhan di sini?" tanya sang menteri Bizantium itu. "Saya baru saja mencuci baju. Kini sedang menunggu baju saya kering." "Lihatlah," jawab Umar sembari menunjuk ke arah jemuran. Sehari-hari Umar hanya memiliki 3 setel pakaian, yang sedang dikenakannya, yang sedang dicucinya, dan baju perangnya. "Berarti ini adalah rumah Tuan." "Tentu saja," kata Umar, "di mana pengawal Tuan?" "Tidak perlu pengawal, ada Allah yang maha melindungi."
jawab Umar singkat. Tiba-tiba menteri itu berlutut di hadapan Umar seraya berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya." Umar bin Khattab terkejut dan meminta sang menteri untuk berdiri. "Mengapa kamu bersahadat?" tanya Khalifah Umar. "Di negeri kami nama Tuan sangat terkenal dan ditakuti. Selama ini saya mengira Tuan adalah seorang raja dengan tabiat yang tidak berbeda dari pemimpin kami. Namun ternyata dugaan itu salah. Tuan dan negeri Tuan benar-benar diberkati dengan perlindungan yang tidak ada tandingannya. Maka saya beriman dan menyatakan diri sebagai muslim," tutur sang menteri Bizantium tersebut. Sejak saat itu sang menteri masuk Islam, dan sang menteri Bizantium itu pun sangat takjub dengan keyakinan Umar untuk selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dia berada, meskipun tidak ada pengawalan terhadapnya sama sekali. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, dari kisah Umar bin Khattab ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa menjadi pemimpin tidak harus bergelimangan fasilitas. Seperti yang dicontohkan Khalifah Umar, beliau tidak pernah menuntut fasilitas untuk tugas kepemimpinannya. Bukannya Umar tidak mampu untuk membangun istana atau hidup mewah bak seorang raja, tetapi Umar lebih memilih kesederhanaan sebagai perhiasan dirinya. Karena ia tahu fasilitas-fasilitas yang ia nikmati tidak lain hanyalah ujian yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah, khilaf dan keliru. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fakir pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.